Anda presiden, memalukan. Coba kita dengar ya, pengamat politik. Yang lain jangan mengganggu. Ya mengganggu apa? Anda boleh konsentrasi pada program-program, silakan. Tapi konsentrasi Anda pada program-program itu adalah bagian dari yang kita perhatikan. Emang Anda sempurna? Ya kagak lah. Nggak sempurna, ya Anda membuka suatu celah untuk kritik. Anda membuka suatu celah untuk orang-orang yang juga menyintai Republik ini menyatakan sebuah kekeliruan. You melakukan kekeliruan dengan cara ini. Ini bukan mengganggu, Bung Bowo. Waduh, bahaya. Anda presiden kok menyatakan kayak begitu? Oh, memalukan. Saya itu bertanya-tanya ya, di kiri kanan Prabowo itu apa? Ada apa orang kiri kanannya? Kok tidak bisa memberi beliau suatu insight, political insight, sehingga Prabowo muncul di publik itu, munculnya seorang presiden yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Bayangkan ya, belum jadi presiden nih, tapi bahasanya sudah memunculkan bibit-bibit otoritarianisme dari seorang Prabowo. Kami mau kerja, jangan ganggu. Loh, ini negara demokrasi, harus ada check and balance. Kalau semua nggak boleh mengkritik, apa ini tanda-tanda bahwa seluruh oposisi akan digilas oleh Prabowo? Ngeri kalau begitu. Bukan lagi negara demokrasi kalau begitu. Kami tidak sekedar lahir untuk melakukan sebuah protokol yang biasa saja, untuk mencari elektoral, tidak. Tapi partai ini sampai tanggal 20 Oktober kita akan terus melakukan penggalangan solidaritas untuk memastikan tidak boleh ada penguasa yang bertindak semena-mena dan pada akhirnya saat turun dari kekuasaan dia lolos begitu saja. Jokowi harus diseret dan dimintai pertanggungjawaban. Tapi hari ini partai sibuk bagi jatah kabinet, sibuk main proyek, sibuk dengan berbagai gembong politik mereka. Insya Allah, walaupun kita semut-semut yang kecil, kita bukan palu, kurap menempel di partai-partai besar. Kami punya eksistensi, kami punya kemandirian, dan kami masih punya idealisme. Mantap. Ya, video lengkapnya silakan tonton di Mimbar Tube Official Faisal Assegaf. Ini kita butuh orang-orang yang begini nih. Kalau nggak makin terlena mereka ya. Di koalisi Indonesia Maju ini sekarang terjadi perseteruan, perpecahan. Golkar kasih lampu sen ingin balik arah. Zulfan Lindan ingatkan Erlangga dulu ngemis-ngemis ke Jokowi. Jokowi katanya sekarang sudah jadi lame duck katanya, bebek lumpuh, tidak lagi punya kekuatan. Maka perlahan mereka mulai menjauhi Jokowi. Loh. Politisi senior Zulfan Lindan melihat ada gelagat Golkar ingin balik arah dari koalisi Indonesia Maju yang dipimpin Jokowi. Salah satu tanda itu terbaca adalah ketika Golkar mengeluarkan surat keputusan lembaga survei yang direkomendasi untuk Pilkada 2024. Memang semua melihatnya kepada lembaga survei ya. Dalam surat keputusan itu Golkar malah merekomendasikan 3 lembaga survei yang notabene selama ini adalah penentang Jokowi dan Prabowo. 3 lembaga itu adalah SMRC milik Saiful Muzani, Carta Politika milik Yunarto Wijaya, dan Polmark milik EF Saifullah Fatah. Nah, oke. BUMN Erick Thohir. Tadi sudah SYL, ya, Nasdem, kemudian Erlangga Hartarto, ini sekarang di bawah Kementerian BUMN, berarti Erick Thohir. Ya. Pejabat waskita BUMN nih, buat proyek fiktif untuk penuhi permintaan ke BPK 10 miliar. Nggak ada benar-benarnya ini ya. Semuanya ngaco ini, brengsek. Direktur Operasional Waskita Beton Prikart Sugiharto menyatakan pernah menyiapkan uang 10 miliar untuk memenuhi permintaan BPK. BPK basah sekali ya. Jangan-jangan dia minta duit bukan hanya ke Waskita tapi ke seluruh BUMN. Ini ada catatan, minta 10 miliar. Ini ada catatan ya.
Kalau ingin aman minta 15 miliar. Gitu kali ya. Allahu Akbar. Permintaan itu didasari karena banyak temuan dalam proyek jalan tol Jakarta Cikampek Japek 2 alias tol MBZ. Berarti banyak kekurangan, banyak catatan buruk. Biar tidak jadi buruk, bayar 10 miliar. Gitu kali ya. Untuk memenuhi permintaan itu, Sugiharto akhirnya menyampaikan dibuatlah sejumlah proyek fiktif. Tuh. Follow up-nya adalah curang lagi. Diintimidasi, diperas, kemudian dia curang. Saat itu ia menjabat sebagai Supervice Presiden Infrastruktur 2 Waskita, sedangkan yang menjabat Direktur Operasional adalah Bambang Rianto. Hal itu disampaikan Sugiharto saat dihadirkan tim jaksa Kejagung sebagai saksi untuk terdakwa Direktur PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek. Selasa kemarin. Ini bersamaan ini. Di BAP Anda ditanya terkait proyek fiktif, saudara. Ini ya udah gitu. Proyek fiktifnya apa? Nambal jalan. Jadi barangkali nambal jalan dihitunglah gede, padahal faktanya hanya dipakai 500 juta atau 50 juta ya, diangkakan 10,5 miliar. Begitu kali ya. Luar biasa. Ini berita-berita yang membuat kita miris ya. Indonesia ini bagaimana mau jadi Indonesia emas 2045 kalau hari ini para pejabatnya sebrengsek ini. Bahkan yang doa di PAN pun tanpa malu-malu minta jatah menteri. Ini secara lengkapnya kita udah tayangkan di kemarin ya. Coba kita dengarkan nih 40 detik. Cita-citakan. Ya Allah, kami meyakini bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah merencanakan akan memberikan beberapa posisi bagi kader-kader terbaik Partai Amanat Nasional di kabinet mendatang. Sebagai insan yang beriman, tentu hal itu sangat kami syukuri. Namun demikian, kami tentu akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andai kata amanah yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak dari apa yang kami perkirakan selama ini. Karena kami yakin ya Allah, cita-citakan. Ya Allah, Saleh Daulay tidak ada malu-malunya mendowngrade doa yang sakral ini menjadi bahan tertawaan. Karena doanya luar biasa, selevel dia. Padahal PAN itu lahir dari rahim Muhammadiyah, bikin malu Muhammadiyah. Kok bisa doa sepicik ini gitu? Doa minta jatah menteri ke orangnya yang ada di depan. Kalau begitu jangan masuk sesi doa, minta saja langsung di forum itu. Luar biasa nih ya. Brengsek juga ini. Anda presiden memalukan. Coba kita dengar ya. Pengamat politik. Yang lain jangan mengganggu. Ya mengganggu apa? Anda boleh konsentrasi pada program-program, silakan. Tapi konsentrasi Anda pada program-program itu adalah bagian dari yang kita perhatikan. Emang Anda sempurna? Ya kagak lah. Enggak sempurna ya. Anda membuka suatu celah untuk kritik. Anda membuka suatu celah untuk orang-orang yang juga menyintai Republik ini menyatakan sebuah kekeliruan. You melakukan kekeliruan dengan cara ini. Ini bukan mengganggu, Bung Bawa. Waduh, bahaya. Anda presiden kok menyatakan kayak begitu? Oh, memalukan. Saya itu bertanya-tanya ya, di kiri kanan Prabowo itu apa? Ada apa orang kiri kanannya? Kok tidak bisa memberi beliau suatu insight? Political insight sehingga Prabowo muncul di publik itu, munculnya seorang presiden yang mengayomi seluruh rakyat Indonesia,